Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Miss Danti. Untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas mengenai materi sel. Ya, mungkin kalian di SMP atau di MTS itu udah belajar tentang sel. Cuman kita akan lebih mendalam belajarnya di SMA ya, terutama anak-anak IPA. Nah, untuk sel, nanti kita akan belajar tentang struktur sel itu seperti apa, terus kemudian isi di dalam sel itu apa, kemudian yang paling penting adalah apa itu sel, ya. Oke, langsung aja kita mulai. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke ya di tahun 1635. Jadi dia yang penemu pertama sel. Makanya disebut dengan Bapak Sel karena dialah orang yang pertama kali menemukan sel. Seperti itu ya. Nah, dibuktikan oleh apa si Robert Hooke ini menemukan sel? Jadi Robert Hooke dia mengamati irisan tipis gabus melalui mikroskop. Jadi dia udah merancang mikroskopnya sendiri sebelumnya ya. Untuk fungsinya untuk apa? Supaya dia bisa melihat benda-benda mikroskopis. Jadi dia menciptakan mikroskop sendiri, mikroskop yang sangat-sangat sederhana pada zamannya. Nah, kemudian setelah dia mengamati sel irisan tipis pada gabus, kemudian dia menemukan nih, ya, kalau dilihat di sini gambarnya kotak-kotak ya, ada banyak sekali kotak-kotak. Sebenarnya ini jaringan. Kalau kita untuk bilang menyeluruhnya ini adalah jaringan jaringan gabus, sorry. Tapi kalau misalnya kita pisahkan tiap-tiap kotak ini, ya, tiap-tiap kotak nih kita pisahkan, itu baru namanya sel. Nah, gabungan dari sel itu namanya jaringan, gitu ya. Nah, sel ini diambil dari kata sel atau selula yang artinya adalah ruangan atau kamar kecil. Atau kamar kecil. Oh iya. Gitu ya. Oh iya, sebelum untuk fokus untuk materi selanjutnya, mohon disiapkan buku catatannya. Jadi nanti setiap menyaksikan video Miss itu sambil mencatat, biar nanti nggak lupa ya. Wajib mencatat bagian-bagian pentingnya, gitu. Memang biologi harus rajin-rajin mencatat ya. Nah, ternyata ada tokoh lainnya nih selain Robert Hooke. Ya, pertama yang kedua itu ada Robert Brown. Ya, tahunnya itu tertera. Dia merancang lensa yang lebih fokus untuk mengamati sel. Tadinya kan Robert Hooke dia udah membuat mikroskop rancangannya sendiri, kemudian diperbaharui oleh Robert Brown yang lebih apa namanya, lensanya yang lebih fokus untuk mengamati sel gitu. Lebih bagus. Nah, ternyata si Robert Brown ini pada apa namanya mikroskop dengan lensa yang lebih fokus untuk mengamati sel, dia mengamati bahwa adanya titik buram. Jadi misalnya tadi kan kotak-kotak nih, ya kan, sel bentuknya kotak-kotak. Kalau pada jaringan tumbuhan biasanya memang kotak karena adanya dinding sel. Nah, ternyata dia mengamati bahwa adanya titik buram di sini. Ya, di tengah. Nah, ini memang dinamakan nukleus. Jadi nukleus itu adalah inti sel yang fungsinya adalah untuk mengatur segala aktivitas sel. Seperti otak pada manusia. Inti sel ini atau nukleus ya, nama lainnya. Harus diingat juga nama-nama lainnya. Terus kemudian tokoh lain adalah Theodore Swan, tahunnya tertera. Dia mengungkapkan bahwa sel adalah bagian dari organisme. Nah, ini berkaitan dengan definisi sel. Sel itu kan definisinya adalah unit terkecil dalam kehidupan. Ya kan?
unit, sorry sebentar, unit terkecil dalam kehidupan. Jadi sel adalah unit terkecil dalam kehidupan kita. Dia yang menyusun tubuh kita. Jadi nggak bingung lagi ya, kalau apa sih itu sel? Jadi sel itu adalah dalam tubuh kita. Dia menyusun segala dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada sel. Sorry, dari kepala sampai ujung kaki itu ada sel. Kemudian tokoh lainnya itu ada Rudolf Virchow, tahunnya tertera, dan dia mengungkapkan bahwa pembelahan sel, jadi atau namanya cell division, nanti akan belajar lebih lengkapnya di kelas 12 untuk cell division, pembelahan sel. Sel berasal dari sel yang sudah ada, jadi misalnya sel ini akan terus membelah diri. Jadi kalau misalnya tubuh kalian dari dulu, misalnya dari bayi hingga besar, itu bukan karena size atau ukuran dari sel kita tuh bertambah, tambah lebar, tambah besar, itu enggak. Melainkan adalah dari jumlah sel yang terus banyak di dalam tubuh kita sehingga kita makin besar. Ibaratnya dari misal dari satu sel terus berkembang menjadi 2 sel. Nah, ini namanya pembelahan. Dari 2 menjadi 4. Nah, ini namanya pembelahan. Nah, si Rudolf Virchow ini yang mengungkapkan hal tersebut. Oke, next ya. Konsep tentang sel. Ya, jadi sel yang pertama, semua organisme tersusun atas satu atau lebih sel. Ini betul. Organisme berarti seluruh makhluk hidup ya, sistem 5 kingdom. Mulai dari Monera sampai ke Animalia atau Plante, itu semua tersusun dari atas sel. Ada yang punya satu sel, ada yang lebih dari satu. Kalau satu namanya uniseluler. Biasanya ini dimiliki oleh hewan-hewan mikroskopik yang sangat-sangat amat kecil. Contohnya adalah Archaebacteria. Dia adalah makhluk hidup atau organisme yang hanya memiliki satu sel. Sedangkan kalau lebih dari satu sel, itu disebutnya dengan multiseluler. Multiseluler. Contohnya adalah makhluk hidup yang udah tingkat tinggi. Seperti misalnya protista, ya. Terus apalagi fungi. Terus plante. Terus animalia. Animalia, nah ini termasuk ke dalam multiseluler. Atau dalam satu tubuh itu terdiri dari banyak sel yang menyusun tubuh tersebut. Ya, kalau Archaebacteria dia cuma satu aja, jadi tubuhnya cuma terdiri dari satu sel. Lanjut ya. Untuk konsep yang kedua, sel adalah unit terkecil yang memiliki semua persyaratan hidup, betul ya. Jadi sel adalah unit terkecil. Terus yang ketiga, keberlangsungan secara langsung berasal dari pertumbuhan dan pembelahan sel. Jadi sel ini tumbuh dan perkembangbiakan itu dengan cara membelah. Jadi kalau tumbuh itu misalnya sel ini kan terdiri dari organel-organel ya. Organel tuh ini, sitoplasma, lisosom, mitokondria, nukleus, retikulum endoplasma. Itu adalah organel. Jadi ibaratnya kalau manusia itu kan dia punya organ. Nah, seperti itu juga sel. Jadi sel itu punya organ tapi namanya organel karena ukurannya lebih jauh lebih kecil. Nah, awalnya sel itu belum saat dia membelah, misalnya dia membelah menjadi 2 gini deh, pembelahan sel. Nah, saat awal membelah itu organel sel itu belum lengkap. Namun seiring perkembangannya, pertumbuhannya, lama-lama organelnya itu
lengkap gitu. Ada mitokondria, ada vakuola, kloroplas, dan sebagainya. Ya. Jadi melakukan pertumbuhan dan pembelahan sel. Jadi sel itu membelah diri supaya lebih banyak jumlahnya, makin banyak dalam tubuh kita, makin tinggilah ukuran tubuh kita, makin besarlah ukuran tubuh kita, gitu ya. Nah, ini yang menyatakan bahwa sel adalah unit terkecil dalam kehidupan. Ini sel, ya. Ketika diperbesar menggunakan mikroskop, ternyata sel bentuknya seperti ini. Kemudian, gabungan dari sel yang sejenis itu akan membentuk yang namanya tisu atau jaringan. Terus setelah dia membentuk jaringan, kemudian jaringan tersebut akan berkumpul yang sejenis yang ini ya, jaringan-jaringan yang memiliki fungsi yang sama, itu dia akan membentuk yang namanya organ. Misalnya organ jantung, terus kemudian organ lambung, kemudian organ usus, ya gitu ya, itu disusun oleh jaringan-jaringan. Nanti kita akan belajar tentang jaringannya, macam-macam jaringan tuh ada apa aja, misalnya kayak jantung dengan lambung, itu disusun dari jaringan yang berbeda. Nanti untuk macam-macam jaringannya kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Setelah sel baru kita akan belajar jaringan. Seperti macam-macam jaringan, terus jaringan itu untuk membentuk apa? Misalnya jaringan itu kan ada jaringan ikat, jaringan polos, sama satu lagi apa gitu lupa. Jadi nanti dia akan membentuk organ. Kemudian setelah membentuk organ, nanti yang memiliki organ-organ yang memiliki fungsi yang sama, itu dia akan membentuk yang namanya sistem organ. Misalnya kalau untuk sistem organ pernafasan dimulai dari hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke bronkus, bronkeolus, sampai ke alveolus gitu ya. Sampai ke organisme atau individu. Gitu. Itu yang membuktikan bahwa sel adalah unit terkecil dalam kehidupan. Oke. Next. Oke. Coba nih kira-kira mana sih yang merupakan sel dari 1 2 3 4 5 6 dari 6 gambar tersebut? Ya, semuanya itu adalah sel. Jadi, sel itu bentuknya itu enggak cuman seperti yang ini. Nah, ini kan gambar sel yang sangat-sangat amat terkenal ya, bentuk sel seperti ini. Bentuk sel seperti ini. Tapi, pada kenyataannya adalah sel dalam tubuh kita itu bentuk dan ukurannya berbeda-beda. Supaya apa? Karena setiap sel itu memiliki fungsinya yang beda-beda. Jadi kalau misalnya yang pertama, ini sel darah merah. Ciri-cirinya dia nggak punya nukleus di sini. Harusnya kan sel untuk punya nukleus ya, karena untuk mengatur segala aktivitas sel. Tapi sel darah merah ini dia nggak punya nukleus. Bentuknya seperti ini. Kemudian sama sel darah putih pun berbeda ya kan. Terus kemudian sama sel rambut. Kemudian sel otot. Nah, ini otot bentuknya seperti ini. Kemudian ada sel saraf atau neuron. Saraf. Kemudian ada sel sperma. Nah, semuanya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Makanya kenapa bentuknya berbeda-beda. Tapi semuanya tetap disebut dengan sel. Misalnya nih, kenapa sih bentuk sel saraf ini berbeda nih? Kalau misalnya kita lihat bentuknya unik banget kan ya sel saraf ini. Kenapa? Karena
ada rambut-rambutnya, serabut-serabutnya kayak gini, karena dia itu fungsinya untuk menghantar rangsangan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di semester 2 kalau nggak salah untuk sistem saraf ya, koordinasi. Jadi dia untuk menghantar rangsangan dari sini. Kemudian akan meneruskannya sampai ke akson, ya sampai ke sini. Nantinya ini akan berkaitan dengan sel saraf lainnya. Jadi berhubungan dengan fungsinya ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari untuk sel sperma juga misalnya ini, dia bentuknya beda sendiri nih, dia punya ekor di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk bergerak. Jadi setiap sel itu punya fungsinya masing-masing ya. Ya, kenapa sel darah merah bentuknya nggak kayak gini? Karena ya, untuk apa juga sel darah merah itu punya ekor gitu. Jadi disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Oke, seperti pahami. Lanjut, nah ini bentuk sama ukuran sel. Yang pertama itu paling kecil itu virus ya. Virus itu paling kecil, ukurannya dia kecil. Nah, virus itu juga sebenarnya masih ambigu antara dia tuh sebenarnya makhluk hidup atau tidak hidup sih. Ya, hidup atau non hidup. Itu masih dalam perbincangan. Maksudnya setiap ilmuwan itu memiliki pendapatnya masing-masing. Dia menyatakan bahwa virus itu adalah makhluk hidup karena dia punya bukti dan ciri-ciri. Maksudnya punya alasan gitu. Ada juga yang bilang kalau virus itu bukan makhluk hidup karena ilmuwan tersebut punya bukti dan punya alasannya gitu. Yang paling kecil ini virus ya, dia 100 nanometer. Kemudian disusul dengan besar dari bakteri. Ya, dia ukurannya 1 mikrometer. Nah, nanti juga ini bisa dibedakan nih. Ini kan sel bakteria. Nah, ini juga sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah, ini juga dia berbeda ya. Kalau bakteria itu disebutnya dengan jenis selnya prokariot. Mungkin nanti ingat di SMP pernah dijelasin prokariot. Nah, kalau sel hewan sama sel tumbuhan ini adalah eukariot. Nanti bisa dilihat sendiri ya perbandingan ukurannya. Terus kalau bentuknya pun nih berbeda ya. Nih contohnya bakteria, sel hewan, sel tumbuhan. Kalau kita lihat pada gambar, sel hewan dengan sel tumbuhan sebenarnya ini nggak terlalu berbeda. Dilihat dari apa organel di dalamnya. Nah ini seluruh di dalamnya nih sebenarnya nggak terlalu berbeda. Paling ada beberapa organel yang nggak ada di hewan tapi ada di tumbuhan, atau ada di tumbuhan tapi nggak ada di hewan, itu ada beberapa. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan bakteria, ini berbeda banget ya kan. Nih, lihat nih, beda banget dia. Organelnya tuh lebih sederhana. Ya, nah ini prokariot, ini eukariot. Kalau misalnya kita lihat, ini mulai dari yang paling bulat dulu nih. Nah ini nih, nukleus. Di hewan ada, di tumbuhan ada. Tapi nggak ada di bakteria sel atau di sel prokariot nggak ada. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah prokariot itu dia nggak punya membran inti. Punya membran inti, ciri yang pertama ya. Kalau eukariot dia punya membran inti, itu yang bulat-bulat. Jadi membran itu adalah membran inti itu adalah membran atau lapisan yang melapisi nukleus. Membran inti adalah lapisan, nanti kalian tulis sendiri ya, lapisan yang menyelimuti atau melindungi nukleus. Oke. Lanjut.
Oh, harusnya nanti Miss kasih gambar ya di sini lebih jelasnya untuk perbedaan prokariot dan eukariot. Nah, ini nih di sini nih. Nah, ini di sini. Nah, dari ukuran aja udah beda. Dia lebih kecil, ukurannya tuh lebih kecil. Berarti lebih kecil dibanding eukariot. Nah, biasanya kalau prokariot itu dimiliki oleh bakteria, kalau eukariot itu dimiliki oleh organisme yang memiliki organisme tingkat tinggi, organisme tingkat tinggi seperti hewan, tumbuhan, jamur, protista. Jadi hewan-hewan tingkat tinggi itu selnya tipenya, jadi ini tipe sel ya, tipe sel. Jadi dibagi menjadi dua, ada eukariot, ada prokariot. Nah, untuk organisme tingkat tinggi, itu biasanya tipe selnya itu eukariot. Kalau organisme tingkat rendah, mikroskopik yang ukurannya kecil, hanya bisa dilihat oleh mikroskop, itu tipe selnya prokariot. Nah, perbedaan yang pertama, kalau eukariot, dia punya membran inti. Membran inti itu yang ini. Ini tadi udah jelasin sebelumnya. Jadi, lapisan yang melapisi atau melindungi nukleus. Lapisan pelindung. Membran itu kan artinya lapisan ya, pelindung nukleus. Terus kemudian dilihat dari organel-organelnya. Nah, ini organel. Nah, ini adalah organel. Di sini dia nggak ada. Ada organel cuman satu. Nah, ini. Ini adalah materi genetik. Jadi materi genetik itu kan ada DNA, ada RNA. Biasanya kalau untuk prokariot, dia materi genetiknya cuma RNA. Jadi masih sederhana banget. Makanya kenapa dibilang prokariot? Pro itu adalah awal. Jadi ini sel, ibaratnya sel purba lah gitu. Yang awal banget sebelum ada eukariot. Nah, untuk fungsinya untuk apa sih materi genetik? Jadi pasti setiap makhluk hidup itu pasti memiliki yang namanya materi genetik. Fungsinya untuk apa? Jadi untuk meneruskan sifatnya kepada keturunannya. Jadi misalnya ketika prokariot ini, misalnya bakteri ini dia membelah diri itu menjadi dua, itu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, itulah fungsi dari materi genetik. Jadi ibaratnya kayak kalian itu memiliki kolaborasi antara ayah dan ibu kalian. Karena kenapa? Dalam tubuh kalian itu memiliki materi genetik atau DNA dari ibu dan ayah. Gitu. Jadi kenapa materi genetik ini sangat-sangat penting bagi makhluk hidup. Karena untuk keturunannya ya, berhubungan dengan untuk keturunan. Berhubungan dengan keturunan. Gitu. Jadi maupun prokariot sama eukariot itu memiliki materi genetik. Kecuali kalau prokariot ini organelnya nggak sebanyak dari eukariot. Jadi kalau untuk dari gambar, ini gampang banget membedakannya. Ya, terus ciri-cirinya juga harus diingat. Kalau eukariot itu dia punya membran inti. Punya membran inti. Kalau prokariot, dia nggak punya membran inti. Oke, gitu ya, bisa dipahami. Lanjut. Oh, kalau untuk perbedaan sel hewan dan tumbuhan nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke. Masuk ke komponen kimiawi penyusun sel. Jadi sel ternyata itu punya komponen-komponen. Jadi ibaratnya sel ini berkaitan dengan makanan yang kalian makan. Kalian tuh kan makan karbohidrat ya kan dalam bentuk nasi, tepung, atau misalnya
kentang, roti, dan sebagainya. Kemudian pun lemak, protein yang kalian makan setiap harinya. Nah, ternyata sel itu disusun dari komponen-komponen kimiawi. Yang pertama, komponen kimiawinya adalah air. Air itu kan salah satu unsur terpenting yang merupakan bagian terbesar dari penyusun protoplasma sel. Jadi kalau protoplasma itu adalah seperti cairan di dalam sel. Cairan sel. Sebenarnya disebutnya dengan sitoplasma sih. Jadi ibaratnya manusia itu kan dia punya air di dalam tubuhnya ya. Fungsinya untuk apa? Supaya tiap-tiap organ itu nggak bertumbukan, nggak saling bertumbukan gitu. Ibaratnya kayak biar kalau dalam tubuh kita biar tiap-tiap organ tuh nggak terbentur, lambung nggak tabrakan dengan jantung gitu. Nah itu fungsinya untuk fungsinya air dalam tubuh kita salah satunya ya. Meskipun ada banyak fungsi-fungsi lain air dalam tubuh kita. Nah, begitupun dengan fungsi sitoplasma atau protoplasma dalam sel. Gitu, dia fungsinya untuk supaya organel-organel ini tidak saling bertumbukan. Nah, selain air, yang kedua komponen kimiawinya adalah protein. Jadi protein ini kan unsur terpenting untuk penyusun protoplasma juga. Kedua setelah air. Nah, protein itu dikelompokkan menjadi protein struktural dan protein fungsional. Kalau protein struktural dia protein penyusun organel sel. Contohnya, penyusun organel nanti kalian tulis sendiri aja ya. Penyusun organel. Kayak misalnya organel itu ada apa aja sih? Ada nih, kita lihat ada mitokondria. Terus ada ribosom. Ini ribosom yang bentuknya bulat-bulat. Terus kemudian kromosom. Kromosom itu letaknya ada di dalam nukleus. Nah, itu. Jadi dia disusun oleh protein ya. Kalau fungsional, ini berkaitannya sama enzim. Enzim itu apa? Jadi enzim itu adalah suatu komponen yang bisa mempercepat atau membantu mempercepat metabolisme tubuh. Ibaratnya, dalam tubuh manusia, dalam sistem pencernaan, kita kan mulai pencernaan itu mulai dari mulut ya, memakan makanan. Dalam mulut kita, itu ada yang namanya enzim amilase. Nah, amilase itu mengubah gula polisakarida menjadi gula monosakarida. Nah, perubahan tersebut itu dibantu oleh enzim amilase supaya apa? Supaya mempercepat prosesnya nih. Si gula polisakarida menjadi cepat gitu, menjadi gula monosakarida. Gitu fungsinya enzim. Nah, enzim itu dalam bentuk protein ya. Jadi protein itu ada dalam bentuk enzim, ada juga bentuk protein struktural. Gitu. Terus juga nanti protein juga nanti kita temui pada membran plasma. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang protein di dalam membran plasma. Jadi kayak untuk bentuk transport sel. Nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya aja ya untuk protein di membran plasma. Nah, komponen yang ketiga itu ada lemak. Lemak ini biasanya dia jumlahnya sedikit, tapi perannya tuh penting dalam pembentukan membran sel dan struktur membran di dalam sel. Nah, lemak ini juga dia sebagai sumber energi.
Oke ya, terus kemudian nanti juga lemak itu letaknya tuh ada juga di membran plasma. Jadi lemak itu terdiri dari karbohidrat, hidrogen, dan oksigen CHO. Itu lemak ya. Kemudian komponen kimiawi yang selanjutnya itu ada karbohidrat. Ternyata jumlahnya sedikit ya, cuma 1%. Sebagai sumber energi juga untuk metabolisme sel. Jadi sama-sama lemak dan karbohidrat ini sama-sama sebagai sumber energi ya. Begitupun dengan tubuh manusia, kan tubuh manusia yang kalian tahu sumber energi itu berasal dari karbohidrat berupa misalnya nasi, kentang, roti, ataupun dari lemak ya kan. Terus juga ternyata karbohidrat ini memiliki fungsi untuk membentuk dinding sel. Membentuk dinding sel. Semoga bisa kebayang ya, meskipun sebenarnya belajar tentang sel ini agak lumayan sulit. Membentuk sel. Nah, sebenarnya juga ada beberapa komponen kimiawi lainnya. Itu ada garam, terus kemudian ada vitamin. Nanti bisa kalian baca sendiri di bukunya halaman 5. Halaman 5. Ya, meskipun sel ini sebenarnya sulit, tapi saya paling suka mata kuliah sel dulu waktu kuliah. Nah, mungkin itu aja ya. Kita hari ini udah belajar tentang perbandingan atau perbedaan antara sel prokariot dengan eukariot, terus kemudian komponen kimiawi sel ya. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut mengenai organel sel di pertemuan selanjutnya, karena untuk membahas organel sel itu banyak sekali. Ya, banyak banget nih, ada membran sel, inti sel, retikulum. Nah, ini nggak akan cukup dibahas dalam sehari. Oke, terus juga ternyata sel hewan sama sel tumbuhan itu memiliki perbedaan. Karena kenapa? Kita lihat dari bentuk morfologinya aja ini udah bentuk anatominya udah beda ya. Begitu dengan nanti organel-organel di dalamnya. Ya nggak terlalu beda sih sebenarnya. Ada beberapa organel yang ada di sel hewan tapi nggak ada di sel tumbuhan, tapi ada di sel tumbuhan tapi nggak ada yang di sel hewan gitu. Oke, berarti Miss akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat ya belajarnya meskipun belajarnya dari rumah. Kalau misalnya ada yang bertanyain atau masih kesulitan, nanti dijapri aja Miss-nya ya. Oke.